Hai pemirsa Tribuners, kali ini kita dalam obrolan Tribun Topik bersama Kepala Dispora Par Jawa Tengah, Bapak Sinung N. Rahmadi. Ya. Beliau masih muda dan dulu pernah menjadi Kepala Satpol PP Jawa Tengah. Mungkin karena kekar ya Mas. Kali ini kita dalam obrolan topik yaitu Geliat Wisata Jawa Tengah. Ya. Karena tahun 2021 ini Jateng di bulan-bulan Agustus September ini sudah level 2. Ya. Beberapa lokasi, beberapa kabupaten daerah sudah mulai open. Nah, kita simak bagaimana penjelasan aslinya seperti apa sih dari pemerintah Jawa Tengah. Ya. Kita minta penjelasan dari Pak Sinung sambil kenalan dulu Pak. Oke. Ya, Tribuners, kita ketemu lagi dan kondisi hari ini memang sudah membaik, tapi belum baik-baik saja. Hanya saja kita perlu ada ketangguhan kita untuk waspada. Protokol kesehatan harus ketat dan dimanapun kita berada, kita harus tetap aware dalam disiplin protokol kesehatan. Salam untuk keluarga ya. Baik, terima kasih Mas Sinung. Ya. Sekarang ini objek wisata andalan Jawa Tengah. Ya. Yang sudah boleh dibuka atau boleh dikunjungi mana Pak? Ya, hampir semuanya ya. Dari 690 destinasi itu yang sudah menyatakan untuk boleh dibuka ada sekitar 290 destinasi. Hampir separuh. Ya, itu termasuk desa wisata ya. Termasuk desa wisata. Tetapi beberapa destinasi besar yang menjadi ikon ya. Contohnya Pak? Borobudur sudah buka, Prambanan juga sudah buka. Borobudur buka, Prambanan buka. Kemudian Taman Juruk juga sudah buka. Juruk Solo. Ya, Juruk Oke. Fuji juga sudah buka. Fuji Tegal Ya, sudah buka. Dan beberapa tempat lain. Karimun Jawa Pak? Karimun Jawa sudah buka. Sudah buka. Sudah buka gitu. Dan tentu pembukaan ini tidak serta-merta dalam kapasitas normal. Los-losan tidak. Ya. Saya tetap berdiskusi sebelum penyiapan buka ini selalu teman-teman kita lakukan apa yang disebut dengan jogo pelesiran ya. Jogo pelesiran itu harus ada simulasi nih Mas. Oh gitu. Ketika tahapan leveling wilayah itu level 4 itu simulasi. Kemudian level 3 juga simulasi. Level 2? Level 2 boleh. Boleh. Maksimal berapa pengunjung Pak Sinung? 25%. 25%. Sampai dengan 50%. Oh, mentok-mentoknya 50%. Tapi kalau situasinya memungkinkan seperti itu. Tetapi yang jelas adalah disesuaikan dengan perbandingan kapasitas ruang dan pengunjung. Oh gitu. Yang dibatasi bukan hanya pengunjungnya, tetapi juga durasi waktu buka operasional. Oh, bukanya juga dibatasi? Dibatasi. Yang semula biasanya dalam kondisi normal, misalnya dibuka jam 9 atau jam 10 sampai dengan jam 17 sore. Ini jam 15 sudah harus gitu. last order lah istilahnya. Untuk maju dulu sedikit ya? Begitu. Karena untuk persiapan. Kemudian dalam 1 minggu tidak full Mas, boleh memilih. Artinya ada 2 hari untuk vakum, untuk pengosongan, untuk disinfektanisasi, untuk sterilisasi. Baik pemirsa, dari seminggu ya disediakan waktu 2 hari. Persis. Boleh memilih. Oh boleh. Hari apapun ya. Boleh. Ada yang milih Pak saya weekend yang saya tutup Pak. Boleh nggak apa-apa. Gitu. Tapi ada juga Pak, wow weekend saya malah eman-eman. Nggak apa-apa. Itu semua tergantung segmentasi. Bersih-bersih, semprot desinfektan dan lain sebagainya. Dan yang penting evaluasi. Karena jangan sampai ketika kemudian semuanya ada persyaratan pengunjungnya sudah tervaksin. Kemudian menggunakan semacam aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian juga dibatasi staycation atau lokalitas dulu. Gitu. Pengunjung yang dari area terdekat dulu, yang dari luar kota belum. Dan ini masih lokal aja, artinya atau 2 provinsi. Tapi kalau toh harus ada dari luar provinsi, tentu akan ada kebijakan khusus yang lebih ketat. Nah, tentu dalam konteks ini pembatasan itu kalau boleh nih Mas, saya sedikit menggunakan filosofi Jawa dan mungkin orang juga akan tertawa. Pak Sinung, apa yang menjadi acuan untuk pembukaan destinasi ini? Alon-alon waton kelakon. Nah, orang selalu fokusnya pada alonnya. Kalau kami enggak, kelakonnya. Yang penting kelakon dulu ya. Kalau toh kami harus bertahap tapi sustainable gitu, itu lebih keren Mas daripada kemudian kita buka door gitu.
lalu ada riskan. pandemi baru gimana? Nah, Klaster baru, ada klaster baru. kita akan kecewa dan kita tutup akan lagi. persis. Oh, Itu yang tidak betul. kita kendaki. Jadi alon-alon waktu kelakon itu kelakon dan lumintu. Oke. Artinya tetap bertahap tapi terus sustain gitu. Terus dan lebih ya, Persis. lama-lama tambah ada Persis, kemajuannya. dan Ya. itu kan juga apa namanya bagian dari kita lebih mudah mengontrol. Ya. Lebih mudah mengontrol. Baik, pemirsa, Mas Sino sudah jelaskan objek wisata ikon-ikon di Jawa Tengah yang besar, Ya. Borobudur, Prambanan, Ya. Juruk Solo, Ya. Guci Tegal, Ya. Karimun Jawa, di Jepara, Persis, Dieng Dieng, Ya. sudah buka itu ya. udah buka. Ya. Berarti ini di pojok-pojok yang gede-gede ini Ya. sudah buka, Ya. ikon-ikon objek wisata Jawa Betul. Tengah yang luar biasa. Kemudian kalau desa wisata seperti apa, Mas? Nah, ini yang kami banyak berdiskusi ketika pandemi sedang puncak-puncaknya kemarin yang Oke. gelombang kedua. Juni-Juli itu Ya, Mei bahkan itu Oke, kemarin. Mei sudah mulai Itu teman-teman dari akademisi, dari para praktisi selalu memberikan masukan kepada kami lewat Zoom meeting bahwa ada pergeseran mas perilaku apa namanya wisatawan yang diperkirakan, dan ini ternyata betul. Jadi orang itu sekarang ini ada paradigma apa namanya lebih memilih pada localize. Oh, Jadi gitu. localize itu kalau toh nanti mereka akan berwisata itu enggak jauh dari tempat tinggalnya. Oh gitu. Kemudian yang kedua sifatnya privatize. Privatize itu yang kelompok-kelompok kecil ya. Oh gitu. Jadi yang sifatnya dengan keluarga sendiri atau dengan suami istri dan anak dan privatize. Kemudian yang apa namanya? Yang ketiga small in size. Jadi kalau toh paket-paket itu yang ditawarkan juga paket-paket yang terbatas. Artinya hybrid gitu. Yeah. Jadi kalau toh boleh ini ada paket keluarga yang dijual itu jual yang tidak perorangan. Jadi lebih paket pada kalau Anda mau berkeluarga sudah ada kepastian apa namanya pengunjungnya suami istri dengan 2 anak atau dengan kakek nenek atau dengan saudara lainnya itu harganya juga berkurang, tapi harus belinya minimal 5 orang atau minimal 10 orang, satu paket. Dan yang terakhir adalah customize. Customize itu ada kecenderungan tempat wisatanya tetap sama, tetapi fasilitasnya yang dinaikkan. Jadi kayak sepeda motor itu kendaraannya mungkin kendaraan bebek tapi bisa dimodifikasi seperti motor gede, gitu kan gitu. Desa wisata tapi juga fasilitasnya seperti ya mungkin pengelolaan destinasi yang lebih besar. Oh ini arahannya malah seperti itu. Iya. Sesuai selera menurut Persis. analisa akademisi. Nah, hari ini sudah terbukti. Oh gitu. Orang ada perilaku kemarin lewat apa namanya Google Mapping itu ya, pada weekend kemarin 2 minggu yang lalu ada pergerakan, ada kenaikan ya kurang lebih sekitar 60-70% dibandingkan sebelumnya. Sudah tumbuh tingginya seperti itu. Kami apa namanya memantaunya lewat Google Mapping itu ya. Dan alhamdulillah teman-teman juga memantau apa namanya jangan sampai terjadi kerumunan, hanya air mengalir saja. Jadi jangan sampai terjadi penumpukan. Dan kenaikan 60-70% itu juga berdampak terhadap kuliner yang ada di destinasi Cenderamata pasti. Kemudian hotel dan akomodasi. Sudah terdampak positif Sudah mulai. Tapi sekali lagi ya Mas, alon-alon Ratu Kelakon tidak apa-apa. Pemirsa, ternyata prinsip alon-alon Waton Kelakon juga bisa dipraktekkan Persis dalam geliat wisata di Jawa Tengah. Yang penting kelakonnya, bukan alonnya ya. Bukan alonnya, syukur Lumintu. Lumintu. Tadi di analisa Pak Sino sudah ada pertumbuhan 70%, ya 60-70%. Kemudian tingkat okupansi hotel juga sudah naik, merasakan kenaikannya dan sebagainya. Pak Sino dalam pembukaan di awal-awal ini ada evaluasi, apakah ada faktor positif dari wisata atau kira-kira mobilitas warga seperti apa Pak? Ya persis. Jadi alhamdulillah sampai dengan pembukaan level 2, kemudian simulasi level 3 dan pembatasan buka operasional belum ada dan mudah-mudahan tidak ada. Amin. Dari para dari para pengelola, dari apa namanya para penggiat pariwisata semuanya patuh nih Mas. Termasuk resto dan hotel ya. Ini semuanya pegang teguh gitu. Ya sempat sih kalau toh ada gimmick-gimmick. Oh saya sudah divaksin, saya nggak punya aplikasi ya. Saya mohon maaf gitu ya. Ya ini selalu akan ada R square Mas. Dari penelitian itu ada tingkat kesalahannya gitu ya.
terutama perilaku masyarakat. Artinya diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin, mereka juga dengan dalih tertentu, ya apapun ya kita harus menyampaikan jangan supaya. Nah, alhamdulillah sampai evaluasi hari ini belum ada. Hanya saja dalam pengamatan kami secara random sampling itu ada peningkatan tadi 60 sampai dengan 70%. Hanya saja pemantauan kami di lapangan teman-teman itu, Pak, kami air mengalir. Jadi kepadatan itu terjadi tetapi berjalan gitu, bukan stuck gitu ya. Ini yang perlu kita hindari. Ya, sekali lagi dari para pengelola itu ternyata dalam waktu 1 minggu ternyata patuh untuk 2 hari tutup. Di mana pilih 2 hari terserah mereka. Bisa Senin Selasa boleh, ada yang Rabu Kamis boleh, monggo secara kontekstual kewilayahan gitu. Berarti semuanya taat pada peraturan. Persis, ya, baik pemirsa, ternyata wisata di Jawa Tengah sudah menggeliat, tunggunya sudah luar biasa. Harus dijaga loh Mas. Pelaku wisata juga betul-betul harus menjaga. Dalam tanda petik harus taat. Disiplin Mas. Disiplin. Disediakan waktu 2 hari untuk libur untuk mempersiapkan objek wisatanya lebih fresh lagi, lebih steril dan lain sebagainya. Ini juga meyakinkan pengunjung untuk datang lagi Pak Janung ya. Dan semua destinasi di Jawa Tengah dari 690 tadi itu sudah ada 150 yang sudah CHSE. CHSE itu sertifikasi dari Kemenparekraf tentang cleanliness, health, kemudian safety dan environment sustainability. Nah, dengan adanya sertifikasi CHSE, kalau ada destinasi Tribuners kalau berkunjung ke Borobudur, ke Prambanan dan destinasi yang lain, jika sudah ada sertifikasi CHSE, insya Allah aman. Siap. Pemirsa luar biasa. Ini kita ikut optimis ini. Insya Allah. Objek wisata Jawa Tengah sudah menggeliat. Betul-betul menggeliat. Mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik. Tidak ada klaster baru. Pak Sinung, di September Oktober ini nanti sesudah PON ya barangkali ya. Kira-kira ada program apa ini untuk mensupport lagi, menyuntik lagi biar Jawa Tengah biar makin hebat? Ya, ini pertanyaan menarik. Tidak ada kata lain event. Wah, event. Karena kalau daya tarik destinasi itu hanya mengandalkan daya tarik potensi aja, enggak. Harus ada satu event. Event itu yang kita helat tentu ada 2. Satu event budaya yang diselenggarakan di destinasi atau sport tourism. Wah, ini. Mas, sekarang ini akan dilaksanakan sepeda nih, Tour de Borobudur ya. Kalau kemarin kan Semarang Borobudur aja tuh, insya Allah kalau tidak ada aral, mudah-mudahan kita bisa helat antar destinasi, hanya finishnya di Borobudur. Kita merencanakan kalau misalnya boleh dong kalau Semarang Dieng dulu etapa pertama. Rutenya. Iya. Semarang Dieng. Atau Dieng Solo. Dieng Solo atau habis itu Dieng Borobudur. Hanya endingnya di Borobudur. Nah, ini akan lebih memberikan tantangan menarik untuk length of stay, memperpanjang wisatawan tinggal lama di Jawa Tengah dan memperkaya destinasi yang lain. Nah, untuk event budaya yang ada di destinasi kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga para seniman dan senimanwati. Ini sedang ongoing proses Mas. Kami kerjasama juga dengan Tribun Jateng terkait dengan perhelatan event budaya. Nah, tetapi itu lomba bagi para pelaku seni. Tapi bagi para seniman dan seniman ini, mereka boleh menghelat di destinasi itu untuk memberikan daya tarik. Tapi kami punya syarat. Seniman dan seniman juga harus swab antigen ya. Harus sudah divaksin. Harus sesuai ya. Biar pengunjung aman. Merasa aman begitu Mas. Persis gitu. Pak, yang event Borobudur nanti kapan Pak? Nah, event Borobudur itu insya Allah nanti November akhir ya. Setelah PON gitu. Kemudian ada Borobudur Marathon. Yang Bormar ya? Ya, Bormar tetap harus di Borobudur. Dan itu juga ada pembatasan. Kalau kemarin 30 runners, nanti sudah bisa meningkat sekitar 100-an. 100-an runners dan itu dari seluruh Indonesia. Dan tetap harus ada di lingkungan Borobudur dan ada juga fasilitas hybrid. Tribuners bisa ikut maraton melalui aplikasi. Artinya apa? Anda nggak akan dapat medali kalau nggak nyampe finish. Secara aplikasi. Jadi bisa berlari di rumah sendiri gitu.
Tapi maraton ya. Harus maraton, dan itu nanti kalau sampai finish kan tercatat. Betul. Kalau Anda ikut start tapi Anda di situ HP-nya dimatikan, Ya, nggak dapat medali, Mas. terpantau ya. Terpantau gitu. Baik pemirsa Tribuners, luar biasa. Dari sisi pembukaan sudah oke, protokol kesehatan sudah mantap. Ya. Kemudian lihat wisata, persiapan masing-masing destinasi wisata luar biasa. Ya. Kira-kira kan tadi yang ada 600 sekian, Ya. baru buka 200 sekian. Ya, betul. Sisanya kira-kira kapan Pak Sino? Targetnya? Tentu banyak yang memberikan reasoning, argumentasi. Seperti di Kudus dan Jepara. Meskipun Kudus dan Jepara itu dua kabupaten yang menjadi pelopor level 2. Ya. Tapi mereka masih enggan untuk buka, Ya. baru sebagian. Wisata religi belum? Belum. Kudus belum. Ada juga yang buka sebagian, tapi belum semuanya. Ya. Mereka bilang gini, kenapa kok belum buka? Kami masih trauma kejadian kemarin, Pak. Kemarin. Gitu, kira-kira gitu. Kami belajar, Pak, gitu. Meskipun kami sudah dibolehkan, oh ya nggak apa-apa. Ya. Kewaspadaan memang utama, memang penting. Hanya saja Anda sudah boleh loh. Iya, Pak. Ya. Kami nunggu kalau kami siap. Kami nunggu kalau semuanya harus well prepared. Oh, gitu. Kami nunggu kalau memang semuanya antisipatif terhadap kemungkinan terburuk. Tapi kalau belum siap, kami nggak mau, Pak. Meskipun kami diberikan Nggak boleh. request lah gitu ya, Iya. sudah ada SIM untuk Iya. bisa buka. Nah, sementara kalau yang lainnya ada juga yang, Pak, kami level 3 boleh nggak, Pak? Ya Buka. minta Ya, cepat-cepat. ya, minta teman-teman. Gimana itu Pak Sino? Nah, konteksnya Anda simulasi dulu. Oh gitu. Jadi melakukan latihan-latihan dan kemudian memberikan rasa aman dan jaminan terkait dengan kondisi yang ada. Kalau memang Anda memberikan rasa aman dan jaminan terhadap para wisatawan, oke deh, tapi terbatas ya. Hanya persentasenya tidak sama dengan yang level 2. Ya, ya. Nah, kita seperti tadi, ya tidak bisa membandingkan apple to apple, Mas, Ya, tapi betul. karena suka-sukanya di Instagram saya selalu membandingkannya begitu, Pak, sana boleh buka, kok saya nggak boleh gitu. Ngeri ya Pak. Ya, artinya boleh buka, Anda lihat levelingnya dulu Betul. gitu. Boleh buka dengan persyaratan tertentu, gitu. Baik pemirsa, terima kasih Pak Sino. Sama-sama. Di September, Oktober, November, Desember sampai akhir tahun ini apakah sudah ada misalnya daerah kabupaten lain di Jawa Tengah ini Ya. yang mau menggelar event kan harus lapor juga ke Iya, persis. Sipurapar. Mm-mm. Apakah sudah ada data-datanya Pak? Ada, saya tidak mencatat secara kualitatif, Detailnya, ya. tetapi yang masuk yang dalam Rencana event mereka rencana ya? event itu di Solo itu juga ada. Solo. Nanti ada semacam ada perhelatan seni begitu. Begitu ya. Terus kemudian di Dieng, Dieng. musik di atas awan gitu. Oh gitu ya. Ada Wah, sama festival Dieng Iya. Culture Festival. Kemudian Borobudur Marathon pasti, Iya. kemudian Tour de Borobudur ada. Ya. Kemudian sifatnya ada insidental di beberapa destinasi yang bekerja sama dengan kami. Oh gitu. Dan tentu terima kasih untuk Tribun Jateng yang selalu mendukung kegiatan pariwisata di Jawa Tengah. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Tribuners, sebelum kita tutup wawancara eksklusif dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Jawa Ya. Tengah, Pak Sino, ada closing statement untuk masyarakat wisata Jawa Tengah. Iya. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi, keadaan memang sudah mengarah membaik, tapi belum baik-baik saja. Tentu kita memerlukan kewaspadaan tinggi, jangan terlalu euforia, karena kita sudah berlelah-lelah dan berpeluh-peluh terkait dengan penanganan dan upaya penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, akses layanan vaksinasi di beberapa wilayah kabupaten kota, manfaatkan, gunakan itu. Kemudian bagi yang sudah divaksin, segera diunduh untuk aplikasi Peduli Lindungi. Tetap taati peraturan protokol kesehatan dengan ketat. Alon-alon, waton kelakon. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Baik pemirsa, kita sudah simak bagaimana Pak Sinung menjabarkan panjang lebar tentang objek wisata, destinasi wisata di Jawa Tengah dan mana-mana saja yang sudah buka, Ya. dan destinasi wisata yang segera menyusul untuk bisa buka di Ya. level 2 dan lain sebagainya setelah simulasi dan lain sebagainya, dan teman-teman pelaku wisata dievaluasi ternyata taat dan disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan sehingga pengunjung bisa dengan tenang dan nyaman mengunjungi objek wisata di Jawa Tengah ini, baik di lokal maupun di lintas beberapa daerah. Ya. Baik pemirsa, jangan
jauh-jauh. Kita tetap pergi di Jawa Tengah ini, menikmati wisata di Jawa Tengah. Ya. Dan kita saksikan obrolan berikutnya dengan Tribun Topik, dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat kita pilih, seperti Mas Sinung pada hari ini. Luar biasa, Jateng tetap tangguh dan semuanya sehat. Salam olahraga, salam wisata. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.